Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini agak sedikit menarik karena sebenarnya saya nggak akan bahas untuk koin ataupun suatu token tertentu, melainkan saya akan kasih pendapat saya seputar alt season itu ada apa enggak sih sesuai dengan yang banyak kalian request, dan juga saya akan coba kasih paparan terkait White House Crypto Summit yang akan terjadi atau yang akan diadakan tepat di hari ini, teman-teman. Tapi sebelum itu tentu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan sebelum saya lanjut kemana-mana, kita harus lihat dulu satu hal, teman-teman. Dimana kalau kita coba intip nih dari sini, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwasannya Crypto Fear and Greed Index ini masih ada di extreme fear atau angka 25, dan juga kalau kita lihat nih dengan terpicunya angka 25 tersebut, teman-teman bisa lihat bahwasannya Altcoin Season Index ini masih menunjukkan bahwasannya it's Bitcoin season dengan indeks angka di angka 24 seperti yang teman-teman bisa lihat, dan ini batasnya ini ada di angka 75 sampai 25. Jadi ini adalah range-nya. Jadi kalau di atas angka 75 itu merepresentasikan bahwasannya itu adalah altcoin season, sementara kalau di bawah 25 seperti sekarang ini itu merepresentasikan bahwasannya saatnya adalah Bitcoin season, teman-teman. Dan di sini saya akan bahas untuk alt season dulu, tapi di sini mungkin kita akan coba lihat dulu ya definisinya, karena beberapa orang ini saya lihat suka salah mendefinisikan alt season. Jadi ada berbagai definisi seputar alt season ini, misalkan kayak gini. Jadi kalau berdasarkan artikel yang saya baca di sini, alt season itu adalah suatu istilah atau terminologi yang mengacu pada kondisi ketika mayoritas altcoin di pasar kripto itu bersikap atau merepresentasikan harga yang bullish atau mengalami kenaikan. Dan di sini umumnya ini terjadi ketika persentase kenaikan altcoin dapat melampaui Bitcoin. Nah, jadi di sini ada beberapa versi definisi juga, ada juga yang mendefinisikan intinya ketika 50 atau mungkin top 100 koin itu melampaui kinerja atau performa Bitcoin ya dalam let's say 90 hari terakhir dan sebagainya. Jadi itu ada berbagai eee, definisi yang tersebar, teman-teman, tapi intinya adalah ketika mayoritas altcoin itu memang secara performa atau persentase kenaikan itu melampaui Bitcoin dalam let's say 90 hari terakhir, kayak gitu, teman-teman. Lebih kurang definisinya kayak gitu. Dan di sini Eee, apakah alt season itu bakalan ada atau enggak? Ini jujur, teman-teman, dan tentu bukan ajakan jual beli sama sekali. Menurut saya altcoin itu bakal ada kalau definisinya kayak gini, teman-teman. Jadi kalau definisinya kayak tadi mungkin top 50, top 100, atau mungkin eee, mayoritas altcoin. Jadi mungkin misalkan yang top 50 atau top 100 itu sebagian besarnya mungkin akan melampaui Bitcoin untuk performanya dan bla 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 bla, itu mungkin terjadi, teman-teman. Tapi kalau definisi yang mengatakan semua altcoin, itu saya totally disagree, teman-teman, atau totally tidak setuju. Kenapa? Karena simpel, teman-teman. Ini nanti kita akan bahas untuk penyebab alt season-nya, tapi yang mau saya kasih highlight ini dulu. Jadi kalau teman-teman ingat, eee, pada saat di sini kita pindah dulu ya ke sektor memes. Nah, di sini kita udah sampai di sektor memes. Kalian ingat pada saat koin ini, teman-teman, listing dan di-announce bahwasannya Donald John Trump ini memiliki meme koinnya sendiri, yaitu Official Trump. Kalian ingat gak apa yang terjadi pada saat itu? Dan kalau kalian ingat, pada saat itu yang terjadi adalah, ini hampir rata-rata semua market crypto itu merah, teman-teman. Waktu itu Bitcoin kalau nggak salah nggak terlalu merah ya, tapi altcoin itu merah banget dan meme coin lain juga merah banget, dan semua liquidity-nya itu ketarik ke sini, teman-teman, kalau kalian ingat. Dan apakah itu pertanda bagus? Berarti kan, ada hype nih yang terjadi bla 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 bla. Kalau menurut saya pribadi, teman-teman, itu justru bukan pertanda yang terlalu bagus. Kenapa? Karena artinya nggak ada cukup likuiditas di market kripto, teman-teman. Berarti kan ketika ada satu koin listing dan semua koin eee, merah dan satu koin ini doang hijau, berarti kan gini, teman-teman, berarti kan liquidity dari berbagai koin-koin tersebut itu kan ketarik, teman-teman. Yang mana misalkan PP nih, let's say PP waktu itu merah. Jadi itu kan berarti kan ada beberapa orang yang jual PP-nya untuk masukin ke Official Trump, kayak gitu, teman-teman, lebih kurang. Bahkan waktu itu Official Trump sempat ngebalap si market cap-nya Shiba Inu, teman-teman. Segila itu waktu itu. Dan itu merepresentasikan bahwasannya liquidity di market crypto ini masih kecil banget dan masih cukup kurang, teman-teman. Dan artinya dengan peristiwa itu aja kita bisa tahu bahwasannya untuk semua koin seperti di cycle sebelumnya yang mana
pilihan koinnya cuman sedikit ya, jadi teman-teman kayak beli kucing dalam karung dan, eee, teman-teman beli alts apa aja itu masih lumayan perform teman-teman. Tapi kalau sekarang, ini karena koinnya terlalu banyak, bahkan kalian kalau bikin meme koin sendiri itu sekarang udah gampang banget, dan artinya kalau koinnya sebanyak sekarang dan liquidity-nya itu nggak terlalu banyak, maka nggak mungkin teman-teman semua koin itu bisa naik. Jadi, di sini ya, mungkin out season akan ada, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya highlight, yaitu mungkin lebih ke umurnya yang mungkin nggak selama cycle-cycle sebelumnya, atau mungkin beberapa teman-teman lain ada juga yang mendefinisikannya sebagai out season itu justru, eee, tidak terlalu ada, tapi yang ada adalah naratif season gitu-gitu teman-teman. Tapi I still believe altcoin season masih ada dan di sini ya mungkin umurnya nggak akan sepanjang out season di yang sebelumnya teman-teman. Dan yang perform itu cuman akan koin-koin tertentu yang mungkin, bener-bener hype ataupun punya utility yang memang sangat-sangat menarik. Jadi lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kita akan coba lihat untuk penyebabnya, di sini kita akan baca lebih lanjut, ada beberapa penyebab yang, eee, membuat out season itu terjadi atau altcoin season terjadi, yang mana kalian bisa lihat ini, mungkin saya akan langsung ke bawahnya aja, yang mana di sini ada representasi bagaimana, eee, bridging-nya ya, atau bagaimana alurnya untuk likuiditas ini dari mana ke mana gitu. Jadi, yang pertama kita harus lihat Bitcoin itu, eee, slowing down dulu, bukan berarti nggak naik teman-teman. Artinya ada perpindahan liquidity dari Bitcoin ke let's say ke fiat ataupun ke mana pun, tapi di sini juga ada yang bilang pindahnya biasa ke Ethereum dulu, baru kemudian ke altcoin dan yang lain-lain. Dan itu semua direpresentasikan oleh penurunan Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin dari pasar kripto. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu nih teman-teman, untuk data-data seputar Bitcoin. Memang teman-teman kalau kita lihat dari ETF flow, ini Bitcoin ini dalam beberapa waktu terakhir ya, dari tanggal 18 ke tanggal 27 ini semuanya terjadi outflow, 28 ini masih inflow, tapi kalian bisa lihat di tanggal 3 sama 4 ini outflow-nya lebih deras lagi, teman-teman, kayak gitu. Jadi sebenarnya memang, kalau kalian pahami ya, ini kan ETF, teman-teman. Jadi bukan berarti, let's say BlackRock ini jualan banyak, ya mungkin, secara harfiah kayak gitu, tapi tentu teman-teman harus paham juga bahwasannya ini kan, quote on quote uang orang, teman-teman. Jadi mungkin aja para retail yang memang juga menjual, itu bisa aja. Dan di sini kalau kalian lihat ya, buat beberapa chart teman-teman, let's say kita coba lihat dulu dari Bitcoin dominance kali ya. Let's say kita coba lihat dari BTC dominance. Di sini kita coba lihat. Nah, kayak gini, kita coba masuk. Nah, Bitcoin dominance ini itu masih berada di level 61,58% teman-teman. Dan ini besar banget ya teman-teman ya. Bahkan berarti artinya teman-teman, itu, dominasi altcoin lain itu di bawah 39% teman-teman. Bitcoin ini sendiri 61% loh. Dan ini besar banget artinya. Dan kalau kalian lihat ya by chart, ini jelas ya dia lagi membentuk, parallel channel yang uptrend dan kalian bisa notice nih, dia sekarang sedang ada di supply area yang di sini. Dan, kalau misalkan teman-teman mungkin mau lihat alt season, ini yang mungkin akan terjadi ya, ini Bitcoin dominance akan drop dan hopefully teman-teman, ini Bitcoin dominance-nya drop, tapi Bitcoin-nya tetap naik teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau Bitcoin dominance drop, tapi Bitcoin-nya tetap naik, artinya altcoin-nya itu naik sangat-sangat kencang teman-teman, kayak gitu. Jadi itu semacam sedikit hubungan yang mungkin kalau misalkan beberapa teman-teman belum paham, lebih kurang kayak gitu ya. Dan di sini kalau kita coba lihat, untuk beberapa chart lain seperti total 3 kalian bisa lihat nih total 3 eee, tentu ini sangat-sangat terlihat ya belum perform sama sekali, bahkan dia waktu itu breakdown dari range ini, sangat disayangkan dan sekarang dia lagi bermain di antara range ini teman-teman. Dan kita butuh total 3 untuk bisa breakout supply area di sini dan hopefully bisa breakout supply area yang di sini juga teman-teman. Yang mana kalau dia bisa breakout nih dari supply area yang selama ini menahan ya di sini, more likely kita bisa lihat dia untuk, terbang lebih tinggi, blue sky ahead buat total 3 ini, yang mana total 3 ini kan, teman-teman tahu nih merepresentasikan, crypto total market untuk kapitalisasi pasarnya di luar Bitcoin dan juga ETH atau di luar Bitcoin dan juga Ethereum. Dan kalau kita coba lihat yang lain, satu lagi, itu kita lihat, mungkin kita coba pindah aja dari total 3 ini ke yang ini teman-teman, ke others teman-teman ya. Jadi others ini, di luar top 10 dan kalau kalian lihat, buat others juga nggak dalam posisi yang bagus secara chart karena dia mengalami tekanan jual yang sangat signifikan dan
Sekarang dia mendekati demand zone-nya yang ada di sini. So, hopefully paling enggak deh untuk others jangan sampai breakdown di bawah demand area ini, bertahan dulu, holding dulu, dan hopefully juga bisa secepatnya nih buat breakout dari supply area di sini. Karena kita butuh performa others juga meningkat untuk kita bisa lihat nih top 50, top 100 mungkin itu, koin-koin tersebut bisa cukup perform teman-teman. Dan kalau kayak gini dan posisinya ya, chart-nya Others masih seperti ini, kalian mungkin lihat beberapa altcoin kalian itu masih merah merona, teman-teman. Jadi itu wajar aja karena kalian bisa lihat nih hampir keseluruhan ya dengan representasinya lewat Others ini, teman-teman bisa notice bahwasannya pasti banyak altcoin teman-teman yang mungkin masih, merah nih atau return-nya masih negatif di quarter-quarter ini. Dan kalau kita coba lihat juga dari segi Ethereum-nya ya, di sini kalau kita lihat Ethereum, ya teman-teman bisa lihat ya Ethereum ini merupakan salah satu big cap yang sangat underperform teman-teman. Kalian bisa lihat ini performanya, I can say ini jelek banget ya sebenarnya ya. Mungkin, teman-teman ada yang pegang Ethereum termasuk saya juga ada hold, beberapa Ethereum teman-teman. Tapi kalian bisa lihat performanya ini sangat-sangat kurang ya teman-teman ya dibandingkan Bitcoin ini jauh banget teman-teman. Jadi kalau kita buka chart ETH BTC, nah kayak gini, ini teman-teman pasti notice bahwasannya ini chart-nya sangat-sangat, downtrend ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini ETH BTC sangat tidak perform. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, ETH BTC ini adalah chart yang menggambarkan, pergerakan harga dari Ethereum ketika dibandingkan dengan Bitcoin, dan kalian bisa lihat nih ketika chart ETH BTC ini turun, artinya Ethereum itu lebih tidak perform daripada Bitcoin, teman-teman. Jadi ya kalian bisa lihat ya bahkan posisinya ada di oversold teman-teman, dan ini tetap secara tren juga teman-teman pasti bisa langsung tahu ini downtrend ya teman-teman. Jadi nggak usah dijelasin lagi teman-teman. Dan ya kita bisa lihat bahkan liquidity-nya mungkin belum flowing ke Ethereum teman-teman, dan Ethereum bahkan kembali ke harga-harga sebelumnya di angka 2000-an, padahal waktu itu sempat sampai 3000, 4000 dan sebagainya. Jadi lebih kurang kayak gitu, kita bisa melihat liquidity belum flowing ke Ethereum, dan mungkin kalau menurut saya pribadi ya, all season itu bakalan ada, tapi mungkin secara umur lebih sebentar, dan mungkin yang lebih make sense untuk terjadi juga adalah narrative season, di mana ada koin-koin dari narasi tertentu, jagoan-jagoannya, misalkan seperti pada saat itu RWA ada Ondo dan mungkin ada, beberapa AI, ada Bitensor dan lain-lain. Mungkin, beberapa seperti itu yang akan, keep up dan mungkin akan masuk nih liquidity-nya sebagian besar ke sana, dan mungkin, performanya baru bisa bagus, teman-teman. Dan itu juga umurnya nggak lama, mungkin cuman sebentar. Jadi mungkin aja akan ada narrative season, di koin-koin tertentu, di narasi-narasi tertentu, dan mungkin itu juga bisa mendorong terjadinya alt season, teman-teman. Jadi mungkin perdebatannya ada yang di situ, teman-teman. Jadi mungkin ada narrative season aja atau mungkin altcoin season juga ada. Tapi I still believe altcoin season tetap ada, tapi umurnya mungkin pendek dan mungkin akan, terjadinya di koin-koin spesial doang, teman-teman. Atau koin-koin yang punya hype dan punya utility yang benar-benar bagus. Dan kalau kita coba lihat di sini ya, salah satunya kalau kita coba lihat nih, dari sini teman-teman juga bisa pantau nih buat narasi-narasi yang mungkin terjadi. Jadi, kalau narasi-narasinya mungkin seperti yang di bawah-bawah sini teman-teman, mungkin belum perform ya. Jadi kita mungkin musti melihat narasi-narasi yang memang sedang happening, yang mungkin masih menarik teman-teman, karena, kalau misalkan narasinya, booming, misalkan seperti narasi AI, meskipun beberapa token-token AI memang sudah koreksi cukup signifikan ya, tapi teman-teman nggak bisa bohong bahwasannya seperti Virtual, kemudian AI 16G waktu itu, sangat-sangat perform teman-teman, untuk sektor AI dan AI agent ya waktu itu sangat-sangat perform, dan kalian bisa lihat nih seberapa ren rendah atau seberapa pendek umur dari, narasi-narasi tersebut. Let's say, AI 16Z di sini kita coba lihat, USDT ya, kita coba lihat. Nah, kalian bisa lihat nih umurnya seberapa pendek, teman-teman. Nah, di sini dia naik sebentar, abis itu langsung turun lagi. Jadi, ya kayak gitulah lebih kurang, teman-teman. Dan oke di sini we lost connection, tapi kita nggak apa-apa, kita close aja. Dan, di sini kalau kita coba lihat ya, ada beberapa event yang menarik seputar kripto baru-baru ini, yang mana di sini video ini juga saya record pada tanggal 7 Maret. Dan kalau kalian tahu, pada tanggal itu atau pada hari ini ya, ini saya coba kasih gambaran juga buat teman-teman, ada White House Crypto Summit yang akan dilangsungkan di tanggal 7 Maret ini. So, gimana seputar White House Crypto Summit ini? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, di sini White House Crypto Summit ini merupakan inisiatif dari pemerintahan Donald John Trump, dan ini pertama kalinya dalam sejarah, teman-teman. So, ini adalah sejarah yang penting dan juga event yang sangat penting buat market kripto, dan tentu ini menunjukkan keseriusan atau menunjukkan intensi dari,
presiden yang sedang berwenang untuk mengatur atau meregulasi lebih lagi industri kripto, teman-teman. Dan ini juga banyak tokoh-tokoh besar yang bakal datang ya, salah satu atau salah duanya mungkin teman-teman kenal Brian Armstrong yang merupakan CEO dari Coinbase, dan ada juga Michael Saylor teman-teman yang juga diundang untuk datang. Dan di sini kalau kalian lihat, nah di bagian sini teman-teman akan notice bahwasannya, event ini diharapkan untuk menjadi titik balik dalam sejarah regulasi kripto di US dan tentu dengan mengumpulkan atau, mengumpulkan ya berbagai pendapat dari pemain-pemain kunci seperti yang tadi saya katakan. Semoga ada masukan ya untuk regulasinya. Dan di sini yang, menurut saya pribadi, mungkin teman-teman pengen tahu kan, apakah market kripto ini bakal bullish atau bakal naik ketika, hal ini terjadi atau justru sebaliknya bakal jadi selling news event dan lain-lain gitu. Menurut saya tentu nggak ada yang tahu teman-teman, bahkan kalau misalkan hasil yang keluar mungkin tidak sesuai ekspektasi, mungkin aja bisa jadi merah. Tapi teman-teman, terlepas dari hal tersebut yang kita tahu mungkin ada beberapa hal. Yang pertama adalah, paling enggak teman-teman untuk event ini akan menjadi sarana yang bagus supaya regulasi kripto itu bisa lebih dewasa, bisa lebih matang lagi, bisa lebih mature lagi, dan hopefully ya, eee, industri kripto ini makin bisa nih diterima oleh banyak kalangan. Jadi, kalau misalkan banyak kalangan makin bisa menerima, otomatis liquidity bertambah teman-teman di pasar kripto. At least itu dulu satu poin. Dan poin lainnya adalah yang mungkin kita bisa tahu nih teman-teman, mungkin kita nggak tahu apakah bakal naik ataukah bakal turun teman-teman, atau kan, bahkan kayak jadinya kayak ETF. Jadi mungkin kayak biasa dulu, lalu di kemudian hari baru mengalami peningkatan. Itu juga bisa terjadi teman-teman. Namun mungkin menurut saya pribadi, salah satu yang mungkin paling besar ya, atau punya persentase cukup besar untuk terjadi adalah mungkin dari segi volatilitas teman-teman. Jadi mungkin, teman-teman buat yang lagi aktif trading atau mungkin lagi punya posisi yang cukup besar, teman-teman harapannya di-maintain posisinya dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman, karena kemungkinan volatility akan cukup besar ketika event ini terjadi, teman-teman. Dan hopefully teman-teman jangan over leverage dan jangan over margin juga, dijaga posisinya. Harapannya risk to reward ratio teman-teman tetap kalian jaga dengan baik dan tentu disesuaikan dengan risk profile kalian ketika melakukan trading, khususnya yang teman-teman yang mungkin jangka pendek ya. Jadi harapannya teman-teman jaga juga nih money management-nya. Dan mungkin lebih kurang kayak gitu aja buat pembahasan kali ini. Saya udah bahas seputar alt season, seputar, White House Crypto Summit, eee yang mana event ini diadakan hari ini ya. So, buat teman-teman mungkin bisa banget nih dipantau untuk event White House Crypto Summit ini. Dan mungkin lebih kurang kayak gitu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Gimana menurut kalian seputar all season ada apa enggak? Dan gimana juga menurut kalian seputar White House Crypto Summit yang bakal terjadi atau dilangsungkan hari ini? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin bisa komen aja di kolom komentar di bawah atau sesimpel kalian juga bisa mampir ke Linktree ya yang tertera di bio akun TikTok atau Instagram saya, atau juga bisa mampir ke link yang tertera pada description di channel YouTube saya, dan di situ ada link traktir yang bisa teman-teman pakai buat request analisa koin sekaligus support saya juga. Dan oke, that's all untuk pembahasan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.